warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PBG dalam Jabatan 2025 PAI Dinas LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuhratul Atiko dengan NIM 25404110407. Di sini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi indahnya hidup dengan saling menghargai dengan model pembelajaran yang saya ambil yaitu PBL dengan pendekatan deep learning. Mohon arahan dan juga masukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum berdoa, kita menyanyikan yel-yel kelas. Dimulai dari ibu dulu. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am happy, I am great. I am happy, I am glad. I am happy, I am glad. How are you? I am very well today. I am very well today. I am very well today. I am very well today, my kids. Sabahal khair. Selamat pagi. Sabahan nur. Selamat pagi juga. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bika. Selamat datang juga. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya yaitu ada kesepakatan kelas di kelasnya Bu Ati. Yang pertama, kita harus berbicara sopan dan santun, betul. Terus yang kedua, harus disiplin dan tertib. Tidak boleh berbicara lebih keras dari ibu guru dan harus menghargai Pemuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, berangkat semua. Alhamdulillah, berarti semuanya di kelas 5 ini sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran PAI di kelasnya Ibu. Nah, Fatan. Kelvin. Dan pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami makna hidup indah saling menghargai dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Minggu lalu kita belajarnya yaitu tentang Asmaul Husna. Yang pertama ada Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Terus yang pertemuan terakhir ada Al-Ba'is, maha membangkitkan. Betul sekali. Nah, coba, pernahkah kalian merasa senang ketika dihargai? Pernah, oke. Apa saja bentuk keragaman yang ada di sekitar kalian? Senang. Ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ah, aha aha. Hari ini
kita akan belajarnya tentang apa sih? Kita hari ini belajar tentang, coba dibaca yang ada di Smart TV. Aku akan menayangkan sebuah visualisasi keberagaman yang ada di Indonesia. Silahkan sama kalian diamati dengan baik. Tentang indahnya saling menghargai. Nah, apa itu saling menghargai? Dibaca bersama-sama. Saling menghargai adalah sikap untuk ada di sekitar kita. Dengan mendengarkan orang lain, menghormati cara hidup mereka, dan ini jadi kalian sudah dianugerahkan oleh Allah keragaman yang sangat indah. Tugas kalian di bumi ini apa? Menjaganya dengan baik, tidak boleh merusaknya tentunya. Terus indahnya saling menghargai juga ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya apa? Hai manusia, Ya. kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Oh. menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Ya, supaya betul. kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah lebih mengenal. Betul sekali. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari berbagai macam suku, budaya, agama, ada dari seorang laki-laki dan juga perempuan, min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Lalu Allah tuh menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Allah menjadikan kalian bersuku-suku. Tujuannya supaya apa? Supaya kalian semua ini dapat saling mengenal satu sama lain, menghargai adanya perbedaan yang Allah ciptakan. Sampai sini paham? Oke. Yang pertama ada menghargai perbedaan suku. Setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik. Kita dapat menghormati mereka dengan tidak mengejek logat atau cara berbicara yang beda. Misalnya ada suku Jawa dan juga suku Sunda dan tidak langsung menyela. Ibu implementasikan misalnya di dalam kelas ini. Kita mau menentukan ketua kelas misalnya. Kata si Ara teh, ibu aku maunya ketua kelasnya si Rafasya. Kata si Riri, enggak bu aku maunya Andra. Kata Nafisa, enggak bu aku mah maunya Kelvin. Itu ada perbedaan 3 pendapat. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus mencari jalan tengahnya. Kita harus bermusyawarah, karena musyawarah itu untuk mufakat. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Misalnya ibu gurunya, oke, jangan berdebat. Kita ambil titik tengahnya, bagaimana kalau kita voting saja. Kita calonkan 3 anak tersebut, lalu kalian voting. Yang paling banyak yang memilih itu yang jadi ketua kelas. Itu jauh lebih efektif daripada harus saling beradu pendapat yang tidak akan ada ujungnya. Sampai sini paham? Oke, ada yang ditanyakan? Beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya yang seperti biasa sudah Ibu bagi sesuai dengan tempat duduk. Di sini ada berapa kelompok semuanya? Ya, ada 4 kelompok, betul sekali. Ada membawa media pembelajaran yang konkret, silahkan dilihat.
Di sini ada tolerance card atau kartu toleransi. Nanti setiap kelompok maju ke depan. 2, 3, dan yang ininya. Nah, 4. Kalau udah, silakan dulu kelompok 2, silahkan. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Ngambil 4. Ya, tuh. 4. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Andra, silakan maju ke depan. Ini tinggal sisanya ya. Jangan dulu dijawab ya, nanti lembar untuk jawabannya sama Ibu dikasih. Oke, udah 4. Ini Ibu sudah menyiapkan solution card atau kartu solusi. Itu kasusnya, studi kasusnya dituangkan di sini. Nah, di sini hasil diskusinya apa bersama teman kalian. Nanti setelah ini sama kalian silakan dipresentasikan ke depan. Paham? Oke, nanti sama Ibu dibagikan. Setiap kelompok mendapat 1 ya. Iya, ditulis. Kasus atau masalahnya ditulis. Iya, kerja kelompok. Ini tugas kelompok ya. Terus kasus atau masalahnya apa? Kasus atau masalahnya berarti iya, tinggal ditulis di sini terus nanti kalian berdiskusi, hasil diskusinya apa? Tuangkan di sini. Ini. Nah, sok. Sudah selesai, yang Ibu panggil kelompoknya silakan maju ke depan untuk presentasi, dimulai dari kelompok 3 dulu. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan semuanya. Silakan maju ke depan semuanya. Dibawa kertas hasil diskusinya. Silakan berdirinya di sini. Ayo, silakan berdirinya di sini. Ya. Ya, yang akan membacakan silakan ya, betul sudah di tengah, silakan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Yang pertama, kasus atau masalah yang kelompok kami dapatkan adalah perbedaan cara bicara. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang saya bicaranya berbeda cara? Ayo yang keras, nggak apa-apa. Sikap kita seharusnya ketika mendapati teman yang cara berbicaranya berbeda adalah menghargai dan menghormati cara berbicara, tidak mengejek atau membandingkan cara berbicara, dan mendengar dan memperhatikan setiap orang saat berbicara agar ia merasa dihargai. Yang kedua, kasus masalah yang kami dapatkan adalah perbedaan agama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa menjaga persahabatan meski berbeda agama? Cara menjaga persahabatan meski kita berbeda agama adalah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan kepercayaan kita kepada orang lain, dan tidak melakukan penistaan agama. Kasus masalah yang ketiga yang kelompok kami dapatkan adalah perbedaan kemampuan belajar. Pertanyaannya adalah, agar bisa membantu dengan bagaimana kita supaya tetap semangat. Sikap Raka seharusnya adalah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, menjelaskan dengan pelan-pelan dan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri. Sikap ini seharusnya juga adalah selalu percaya diri
dan mengubah cara pikir yang baik. Terus, kasus masalah keempat yang didapatkan adalah perbedaan jenis kelamin. Menghargai dan menghormati adanya perbedaan, tidak saling menghina dan mengejek, memilih permainan yang sama-sama disukai agar dapat bermain dengan sama. Oke, sudah cukup? Sudah. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3 dengan tepuk wow. Kasih wow. Kasih wow. Oke, masih ada yang belum fokus ternyata. Ada yang lupa ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Kasih wow. Kasih wow. Oke, silahkan duduk kembali. Kita selalu menanyakan arti bahasa tersebut dan berbicara dengan bahasa Indonesia. Kasus atau masalah baik ada temannya berbeda. Hasil diskusi menghargai perbedaan bahasa agar damai dan Oke, bagus sekali. Kasih wow. Kasih wow. Oke, silahkan duduk. Selanjutnya ini ada LKPD untuk individu, silahkan diisi. Ya di checklist. Itu kalau yang senyum berarti jawabannya betul, kalau yang cemberut berarti itu jawaban yang salah. Silahkan kalian diisi, jangan lupa dikasih nama. Kita tepuk tangan buat semuanya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik. Setelah Ibu nilai, Ibu berkeliling melihat kerjasama setiap kelompok, kalian sangat luar biasa. Nah, untuk sekarang Ibu akan berikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu keragaman suku, budaya, dan agama adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihargai melalui sikap saling menghormati dan toleransi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh persatuan di Indonesia. Saling menghargai membantu kita mendapatkan banyak teman, hidup tentram, dan memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama manusia. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ibu mohon kepada kalian, setelah kalian belajar sikap saling menghargai, kalian harus menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang memiliki jiwa saling menghargai. Tanamkan dalam refleksi, silahkan sama kalian diisi ya. Jangan lupa dikasih nama dan juga kelasnya. Namanya nama lengkap ya. Selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah belajar dengan baik pada pagi hari ini. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dan terus semangat, kejar terus cita-cita kalian, jangan pantang menyerah. Sana fi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Oke, sok. Oke, dimulai dari kelompok 1 boleh pulang. Lanjut kelompok 2. Salam. Kelompok 3. Salam. Kelompok 4.